Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman dimanapun kalian berada, semoga kita selalu diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah Khalid bin Walid, musuh Islam yang dipuji oleh Rasulullah hingga menjadi panglima perang Islam yang tak terkalahkan. Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umair bin Makhzum. Ia dijuluki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pedang Allah yang terhunus. Ia seorang pahlawan Islam, panglima para mujahid dan pemimpin pasukan yang selalu diberi pertolongan oleh Allah. Ia tak pernah terkalahkan baik di masa jahiliyahnya maupun setelah ia memeluk agama Islam. Ia memiliki ide-ide yang sangat cemerlang, keperkasaan yang tiada tanding dan taktik yang sangat jitu. Ia termasuk salah seorang juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya berjulukan Kun Yahya adalah Abu Sulaiman. Khalid bin Walid adalah seorang penunggang kuda yang tangguh dan pahlawan suku Quraisy. Ia terjun dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq di barisan kaum musyrikin. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuknya, Allah Ta'ala memasukkan rasa cinta ke dalam hatinya terhadap Islam. Khalid bin Walid telah mengikuti berbagai peperangan. Tak sejengkal pun bagian tubuhnya melainkan terdapat cap syuhada, bekas besetan pedang dan tusukan tombak dan anak panah. Ia pernah berkata, "Malam dikala aku dihadiahi seorang pengantin atau aku diberi kabar gembira dengan kelahiran anakku, tidaklah lebih aku sukai daripada malam yang sangat dingin dalam barisan pasukan kaum muhajirin di saat paginya aku akan berhadapan dengan musuh." Kisah keislaman Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menerima surat dari saudaranya. Surat itu dibacanya dengan seksama. Ia sangat gembira mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya tentang dirinya. Hal itu semakin mendorongnya untuk masuk Islam. Akhirnya Khalid mengerahkan jiwa dan nuraninya pada agama baru yang setiap hari benderanya semakin naik dan berkibar. Cahaya keyakinan pun mulai berkilau di hatinya yang suci. Ia berkata dalam hatinya, "Demi Allah, sungguh jalan inilah yang kuinginkan. Sesungguhnya dia memang benar-benar seorang Rasul. Sampai kapan? Demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanku." Surat dari saudaranya tersebut berisikan, "Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku tak menemukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih mengherankan daripada jauhnya pikiranmu dari Islam. Engkau seorang yang cerdas, tak seorang pun yang tidak mengenal agama seperti Islam. Aku pernah ditanya suatu kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dirimu. Beliau bertanya, 'Di manakah Khalid bin Walid?' Kemudian aku menjawab, 'Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya.' Beliau bersabda lagi, 'Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam,
andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya. Bergegaslah wahai saudaraku untuk menjemput peluang kebaikan yang sempat luput darimu. Pada malam itu Khalid bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit nan gersang. Tak ada tanaman dan tak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun dari tidurnya, kemudian Khalid berkata dalam hatinya, sungguh ini sebuah mimpi yang sangat baik. Khalid bin Walid keluar dari rumahnya. Ia sudah bertekad untuk menemui Rasulullah SAW. Mimpi yang ia alami semalam terus melekat dalam pikirannya dan seolah-olah berada di depan kedua matanya. Ia mencari seseorang yang bisa menemaninya untuk menemui Rasulullah SAW. Tiba-tiba Khalid bin Walid bertemu dengan Utsman bin Thalha yang merupakan sahabat karibnya. Ia menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah. Namun ternyata Utsman bin Thalha menerima ajakannya. Akhirnya keduanya pun pergi dengan tujuan yang sama. Namun di tengah perjalanan mereka sempat bertemu dengan Amr bin As. Amr kemudian berkata kepada mereka, "Mau kemanakah kalian?" tanya Amr. "Apa yang menyebabkan engkau keluar di waktu begini?" Keduanya balik bertanya, "Kalau kalian, apa yang menyebabkan kalian keluar?" Amr bin As membalas pertanyaan tersebut, "Untuk masuk Islam dan mengikuti Muhammad," jawab Khalid bin Walid dan Utsman serentak. "Itulah yang membuat aku datang ke sini," timpal Amr bin As sambil tersenyum. Kemudian mereka berangkat sampai telah tiba di Madinah. Di jalan sebelum bertemu Rasulullah, Khalid bin Walid bertemu dengan saudaranya Al-Walid bin Walid. Al-Walid berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira dengan kedatanganmu. Beliau sedang menunggu kalian." Mereka mempercepat langkah dan segera masuk menemui Rasulullah SAW. Khalid lebih dulu masuk dan ia segera menyampaikan salam kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun menjawab salamnya dengan wajah yang berseri. Khalid bin Walid segera berucap, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mari ke sini." Ketika Khalid bin Walid sudah mendekat, Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu, dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu pada kebaikan." Setelah membaiat Rasulullah SAW, Khalid bin Walid berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran. Maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa-dosaku." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah engkau lakukan." Kemudian Khalid melanjutkan, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalanmu." Kemudian Utsman bin Thalha dan Amr bin As pun maju dan membaiat Rasulullah SAW. Sejak hari itu Rasulullah SAW tak
pernah memberi sesuatu pun kepada para sahabatnya lebih banyak dari yang diberikannya kepada Khalid bin Walid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat-sahabat yang lain, jangan sakiti Khalid bin Walid, karena sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dihunuskan kepada orang-orang yang kafir. Khalid bin Walid telah masuk Islam. Ia membelakangi tuhan-tuhan nenek moyangnya dan seluruh bentuk pujaan kaumnya. Bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya, ia menyongsong dunianya yang baru, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkannya berada di bawah panji-panji kebenaran, yaitu panji Rasulullah dan kalimat tauhid. Pada waktu pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW mempercayakan kepada Khalid bin Walid untuk memasuki kota Mekah dari arah atas. Khalid dan orang-orang yang bersamanya masuk ke Mekah dari tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah tersebut. Ternyata ia dihadang oleh beberapa orang kaum kafir Quraisy. Di antara mereka ada Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amru. Mereka menghalangi Khalid untuk masuk dan bahkan menghunus senjata serta melemparinya dengan ketapel. Khalid mengobarkan semangat sahabat-sahabatnya dan memerangi kaum Quraisy tersebut. Sebanyak 24 orang kaum kafir Quraisy menemui ajal, sementara 2 orang kaum muslimin menemui syuhada. Akhirnya Allah menyempurnakan pembebasan kota Mekah untuk Rasulnya dan segenap kaum muslimin pada saat itu. Sejak keislamannya, Khalid bin Walid tak pernah jauh dari Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah wafat, Khalid pun tetap teguh membela agama Allah. Keahlian Khalid bin Walid dalam menghujam pedang, berkuda, dan menyusun strategi membuat Khalid bin Walid selalu dipercaya untuk menjadi pemimpin pertama dalam peperangan. Dari suatu perang ke perang lain, Khalid yang juga dikenal dengan Abu Sulaiman Syaifullah ini berhasil membawa kemenangan untuk kaum muslimin. Khalid bin Walid berhasil menumpas pasukan murtad dalam perang Riddah. Begitu pula saat melawan 240.000 prajurit Bizantium dalam perang Yarmuk. Meski hanya punya 40.000 pasukan, Khalid bin Walid mengatur strategi dengan membagi dalam beberapa pasukan agar bisa memenangkan peperangan. Khalid juga berhasil mengislamkan banyak orang. Khalid bin Walid pun terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berbagai macam perang yang ia ikuti. Khalid bin Walid pernah dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah. Kemudian Khalid bin Walid juga diperintahkan oleh Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Sampai pada akhirnya Khalid bin Walid pun wafat dan tidak dalam keadaan berperang. Sebelum Khalid bin Walid meninggal dunia, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata di atas tempat tidurnya bahwa dia akan meninggal secara wajar. Khalid bin Walid sempat berkata, "Aku telah mengikuti perang ini dan perang itu, sampai-sampai pada tubuhku tidak ada tempat sejengkal pun, melainkan terdapat bekas sayatan pedang, tusukan tombak, dan luka akibat terkena anak panah. Kini aku akan meninggal di atas tempat tidurku secara wajar, sebagaimana matinya seekor unta. Maka dari itu mata para pengecut tidak akan terpejam."
Khalid bin Walid meninggal dunia setelah sempat diberhentikan sementara oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai panglima perang. Namun saat Khalid bin Walid meninggal dunia, Khalifah Umar bin Khattab sempat menangis karena menyesali atas tindakannya tersebut. Belum sempat mengangkat Khalid kembali ke posisi panglima perang,